buku tulis kalian tentang pengalaman penerapan sila keempat Pancasila saat kalian berwisata bersama keluarga. Mungkin saat pandemi ini nggak piknik-piknik kemana ya, mungkin sebelum pandemi anak-anak pernah wisata mungkin ke kolam renang atau kemana begitu. Silahkan ditulis kira-kira musyawarah tentang apa, apakah tentang bekal yang dibawa, apakah tentang tempat wisata yang mau dikunjungi. Nah itu nanti ditulis. Lanjut Bunda. Perhatikan halaman 203 dan yang ada di layar HP kalian. Beni dan Edo pergi ke Raja Ampat. Beni dan Edo ditemani keluarga besar Edo. Sepupu Edo banyak. Jadi Edo dan sepupunya mengadakan lomba. Lomba tentang mendarat di tanah. Lomba ini diikuti oleh antar anak. Coba perhatikan gambar tersebut. Nah, itu adalah lomba tentang mendarat di tanah di tempat wisata ya. Nah, kira-kira apa ya gerak dasar dalam lomba yang dilakukan Edo dan sepupunya? Apa coba seperti yang di gambar 203 itu? Apa? Gerak dasarnya adalah melompat dan mendarat. Seperti yang kalian praktekkan kemarin di rumah. Anak-anak sudah mempraktekkan gerakan melompat. Nah, yang dibahas sekarang adalah tentang gerakan mendarat. Sekarang kita akan belajar tentang bermacam-macam gerakan mendarat. Nah, sebelumnya, apakah arti gerakan mendarat itu? Gerakan mendarat adalah, coba kalian lihat di layar HP, gerakan di mana jari-jari kaki kita menyentuh tanah. Usahakan dalam melakukan gerakan mendarat, jari kaki itu mengenakan sepatu. Tujuannya untuk apa? Supaya kaki kita tidak gampang cedera, ya, cedera atau terkilir begitu. Jadi kalau anak-anak olahraga walaupun di rumah saat mengerjakan tugas dari Bu Guru harapkan tetap pakai sepatu ya. Iya. Nah, sekarang kita akan belajar macam-macam gerakan mendarat itu seperti apa. Lanjut Bunda. Nomor 1. Ya, itu di buku paket halaman 204 ya. Nomor 1 itu apa namanya? Ya, diklik Bu. Nah, nomor 1 adalah mendarat menggunakan satu kaki ke arah depan. Jadi kita bisa pakai apa tuh namanya, simpai, atau kita bisa pakai ban yang bekas tidak dipakai. Nah itu dijejer begitu nanti digunakan untuk mendarat dengan satu kaki bergantian dari ban yang satu ke ban yang lain. Nah itu contoh kegiatan mendarat. Terus yang kedua kalian lihat, mendarat menggunakan dua kaki di tempat yang sama. Coba anak-anak, apakah kalian pernah melakukan kegiatan mendarat dengan dua kaki ini? Apa namanya? Ayo. Lompat tali. Lompat tali. Lompat tali. Oh iya, lompat tali. Biasanya pakai karet ya. Nah nanti anak-anak bisa mempraktekkan. Itu dua kakinya diangkat bersama-sama. Nah, melompat begitu pakai tali karet. Terus sekarang yang ketiga. Nah, gambarnya itu ya. Mendarat menggunakan dua kaki ke depan melewati kubus. Nah, kubus bisa diganti dengan botol. Botol bentuknya apa? Balok ya? Bisa diganti dengan kayu? Boleh. Ya, terserah. Nanti yang bentuknya kubus atau kardus bisa. Itu bentuknya juga seperti kubus.
Nah, itu kalian nanti bisa mempraktekkan mendarat menggunakan 2 kaki ke depan melewati pupus. Jadi 2 kaki, tidak 1 kaki ya, Nak. Terus yang keempat adalah seperti kemarin kita gerakan melompat menirukan kata. Nah, itu juga ada gerakan mendaratnya. Masa mau melompat tanpa mendarat lah nanti namanya terbang kayak burung. Nah, karena kita manusia berarti perlu namanya gerakan mendarat, turun lagi ke tanah. Nah, ini menggunakan 2 kaki ke depan lalu jongkok begitu ya. Jadi ada berapa tadi gerakan yang kita pelajari? Ada 4. Nah, lanjut. Yuk, halaman 205. Perhatikan percakapan Edo dengan kakak sepupunya berikut ini. Edo, Bang, bolehkah meminta tolong? Oridek, sepupu Edo, boleh meminta tolong apa, Dik? Edo, Bang, Edo ingin berlomba lompat palang. Apakah Abang mau menjadi jurinya? Oridek menjawab, baiklah kalau begitu. Bersiaplah untuk menjadi pemenang. Oke, Bang, terima kasih ya, Bang. Nah, Oridek itu adalah sepupunya Edo. Nah, dalam percakapan ini, lanjut. Dalam percakapan ini ada maknanya. Nah, kira-kira dalam meminta tolong ini makna percakapannya apa? Ada yang tahu? Yaitu Edo meminta tolong kepada kakaknya Oridek, ya, kakak sepupunya, untuk menjadi juri pada perlombaan lompat palang. Begitu ya, itu maknanya. Lanjut. Ini udah selesai. Oke anak-anakku, untuk pembelajaran kelima subtema 4 ini udah selesai. Berikut Bu Guru rangkum untuk tugas permapel. Nanti ini untuk kelas 2A, untuk kelas 2U dan 2B bisa menyesuaikan. Yang pertama yaitu untuk muatan PPKN, nanti silahkan dilihat kembali halaman 202 di buku paket ya. Silahkan nanti dikerjakan di buku tulis. Terus yang kedua untuk muatan bahasa Indonesia, Bu Guru ambil di pembelajaran keempat, yaitu halaman 195 sampai 196. Untuk muatan matematika nanti Bu Guru ambil di pembelajaran 6, nanti bersama Bu Widuri pembelajaran 6. Bu Guru ambil halaman 213. Nah, untuk PJOK, muatan PJOK, anak-anak tidak perlu praktek lagi karena kemarin sudah mempraktekkan gerakan melompat. Nah, untuk mendaratnya kan udah otomatis kemarin mesti ini melompat sama mendarat. Nah, ini cuma teorinya. Silahkan anak-anak catat macam-macam gerakan mendarat seperti yang Bu Guru sampaikan tadi ya. Ada 4 gerakan mendarat, silahkan ditulis di buku tulis kalian. Untuk gerakan gambarnya bisa dilihat halaman 204 sampai 205. Nah, bagi yang sudah menyelesaikan tugas SPDP yang kemarin, yaitu membuat pot bunga, bisa dilanjutkan untuk berkreativitas membuat bingkai foto menggunakan kain perca atau kain bekas potongan macam-macam. Sebenarnya ini pakai kain batik ya anak-anak, cuman kalau anak-anak nggak punya kain batik, bisa pakai kain perca atau kain potongan dari penjahit itu nanti bisa minta di penjahit terdekat. Begitu ya. Oke, sekian dari Bu Sumini. Kita lanjutkan untuk pembelajaran ke-6 bersama Bu Widuri. Terima kasih. Halo, kembali lagi dengan Bu Widuri. Kita lanjutkan ya anak-anak ya belajarnya ya. Aduh, kok banyak yang lemes ya kayaknya ya. Coba semuanya angkat tangannya dulu ya, semuanya angkat tangannya. Angkat tangan di atas. Kita jadikan satu, tarik ke atas. Mulai. Habis itu ke kiri. Ke kiri. Ke kanan.
Aduh, udah agak enak belum? Belum. Nah, boleh. Hari ini hari Rabu kok, maksudnya ini hari Minggu ya? Mana semangatmu? Ini semangatku. Ya, semangat ya. Siap, siap. Gitu. Harus semangat ini, Bu Guru semangat banget ini. Ya, kita lanjutkan ya belajarnya. Anak-anak siapkan buku paketnya anak-anak. Dan buku dan pensil, maaf, pensil serta penghapus anak-anak. Bu Guru pengen anak-anak belajar menulis cepat. Nah, Bu Guru sudah memberikan jawaban sedikit, mencontohkan jawaban di buku paket. Nanti anak-anak bisa menuliskan dengan cepat. Nah, enggak apa-apa. Kita mulai ya anak-anak ya, sudah siap ya? Cepat dulu. Di pensilku. Nah, tema 5, subtema 4, pembelajaran 6 anak-anak. Oh, tidak terasa tema 5-nya sudah mau berakhir, sudah selesai anak-anak. Hari Sabtu, buku paketnya semuanya dikumpulkan ya. Kelas 2A, 2U, 2B. Jadi kita ganti buku yang baru. Oke, siap? Nah, ini pelajaran terakhir di tema 5 anak-anak. Perhatikan dengan baik. Paket halaman 7 anak-anak. Boleh dibuka dulu. Ini Mas Riki. Nah, agak sedikit Mas. Nah, tapi kok kayaknya banget dengan kamera, tidak boleh duduknya, nanti nak matanya sakit ya. Mundur sedikit Mas Riki. Ya, sama temennya ini Mbak Ais. Mbak Aisyah. Ya, mundur sedikit. Jangan duduk ke HP. Nah, itu Mas banget. Nah, mundur sedikit. Nah. Dari tadi terus loh. Tadi habis dari mana sama Bu tadi? Beni mengunjungi pamannya. Paman mengajak Beni bakti sosial di tubuh Katulistiwa. Oh, itu materi suaranya ya Allah. Mana nih yang dulu. Udah tak matikan. Sudah ya. Kita lanjutkan anak-anak. Nah, oh ternyata Beni dan pamannya pergi ke Tugu Katulistiwa. Anak-anak sudah pernah ke sana? Belum. Besok ke sana ya, liburan ke sana. Di Tugu ada orang yang mengecat. Mengecat apa mengecat? Mewarnai dinding ya. Ada yang memungut sampah, ada juga orang yang memotong rumput. Beni bertugas mencabut rumput. Beni bersama pamannya dan beberapa orang lainnya. Oh, jadi Beni dan pamannya bakti sosial. Bakti sosial itu berupa apa saja? Mengecat tembok tugu, bisa memungut sampah, jadi membersihkan atau merawat Tugu Katulistiwa. Selanjutnya paket halaman 207 anak-anak. Di bawahnya di situ, nah terlihat. Kalian amati gambarnya. Bakti sosial merupakan sikap yang baik, sikap yang sesuai sila kelima. Nah, tampak di sini para warga sedang mengadakan bakti sosial anak-anak. Ya, bakti sosialnya berupa membersihkan lingkungan tadi ya, membersihkan Tugu Katulistiwa. Selanjutnya halaman 208 anak-anak ya. Mintalah temanmu menjawabnya. Nah, karena teman kalian tidak berangkat sekolah ya, kita semua tidak berangkat sekolah, langsung dijawab sendiri saja anak-anak. Pertanyaannya adalah, di mana paman mengajak Beni bakti sosial? Di mana tadi? Paman mengajak Beni bakti sosial di Tugu Katulistiwa. Ya. Sudah ditulis anak-anak? Ini belajar. Belum, Bu. Ini Belum.
Ya. Selanjutnya, paket halaman 208 masih sama ya. Kegiatan bakti sosial merupakan contoh sikap yang baik karena sesuai sila keberapa anak-anak? Sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang sila kelima apa anak-anak? Padi dan kapas. Padi dan kapas. Mbak Rifda, Mbak Naila, Mas Rahmat Tegar. Selanjutnya 208 ya anak-anak. Nah, setelah kalian memperhatikan apa tadi? Mengetahui ini sila kelima. Nah, di sini ada sikap-sikap atau perilaku atau perbuatan apa ya Bu ini ya? Ya, perbuatan ya, sikap ya. Ini yang mencerminkan sila kelima yang sesuai. Coba yang pertama. Yang pertama ini pada ngapain sih si Edo sama si Benny? Lagi ngapain? Nah, memberi. Iya, ternyata Benny melakukan kegiatan kemanusiaan dengan memberi bantuan korban gempa Aceh anak-anak. Nah, kira-kira ini sesuai nggak dengan sila kelima Pancasila? Sesuai ya, karena apa namanya memberi bantuan atau kegiatan kemanusiaan itu sila kedua ya, peduli dengan sesama itu sila kedua, berarti salah ya. Yang kedua, tidak mau menolong teman itu siapa namanya? Si Benny membawa 2 kardus ya. Yang satu kardus dia tidak kuat membawa dua-duanya. Terus ternyata si Ina tidak mau membantunya. Nah, tidak mau menolong teman berarti tidak sesuai dengan sila kelima ya anak-anak ya. Berarti itu sikap apa ya? Termasuk sikap apa? Tidak mau membantu teman. Boys ya, tidak boleh ditiru ya. Yang ketiga yaitu gambar apa anak-anak? Memberi bantuan kepada orang miskin supaya hidup mandiri ya. Pasti anak-anakku di jalan maupun pada saat pergi keluar rumah, anak-anakku juga pernah ya melihat pengemis seperti itu ya, orang-orang yang tidak memiliki rumah. Kira-kira boleh nggak kita memberi sesuatu? Contohnya bisa memberi makanan, atau memberi baju, boleh, iya. Ini berarti pengamalan sila keberapa anak-anak? Memberi bantuan kepada orang miskin supaya bisa hidup mandiri. Jadi nanti orang miskinnya itu, misalkan pengemis ya, tidak lagi mengemis. Nah, jadi dia bisa memberi kalian beri bantuan supaya dia tidak mengemis lagi, supaya tidak hidupnya tidak miskin lagi, boleh. Itu juga termasuk sila kelima ya anak-anak ya, masuk sila kelima ya. Selanjutnya yang nomor 4 tadi seperti gambar si Benny tadi yang sedang melakukan kerja bakti atau bakti sosial ya. Ini gotong royong di desa anak-anak. Termasuk nggak silakan? Jangan Bu. Termasuk ya. Kalau termasuk kalian centang anak-anak. Setelah itu Siti menabung. Nah, menabungnya di celengan ayam. Coba anak-anak siapa yang di rumah menabung? Coba angkat tangannya. Yang di rumah menabung anak-anak. Sip, sekali. Ini juga termasuk pengamalan sila kelima ya anak-anak. Yang keenam ini ngapain sih ini? Kok kemayu? Nari. Ya? Gambar apa ini anak-anak? Nari. Bergaya. Nari.
Hidup mewah dengan memakai perhiasan yang berlebih-lebihan. Itu di tangannya sini banyak emas, sini banyak emas. Itu termasuk sila keberapa, anak-anak? Termasuk sila kelima bukan? Bukan ya. Boros atau memakai perhiasan berlebihan itu tidak termasuk pengamalan sila kelima. Kita lanjutkan anak-anak. Paket halaman 210. Ya, bentar, Bu cek dulu anak-anak. Ya, 210 anak-anak. Teman-teman, coba ingat kembali pengalamanmu, pengalaman melakukan kegiatan sesuai sila kelima. Sudah ingat? Coba ceritakan di depan kelas agar kamu dapat berbagi pengalaman sesuai sila kelima. Nah, berhubung sekolahnya tidak masuk ya, sekolahnya di rumah, kalian bisa menceritakannya di depan ayah bunda kalian anak-anak. Bisa tidak? Berani tidak? Berani ya? Nanti menceritakan pengalaman yang sesuai tadi seperti gambar yang itu. Tidak harus sama seperti yang dicontoh, enggak apa-apa. Nah, kita lanjutkan ya. Oh, ternyata Beni terpisah dari pamannya saat bakti sosial tadi di Tugu Katulistiwa. Beni menemui panitia. Beni meminta tolong kepada panitia bakti sosial untuk mengumumkannya. Beni menunggu paman di tenda panitia. Nah, kira-kira gimana permintaan tolong Beni ke panitia? Gimana kalimat minta tolongnya? Misalkan di situ bapak-bapak kalian minta tolongnya seperti ini. Bu Guru contohkan. Pak, saya terpisah dengan paman saya, minta tolong diumumkan di mikrofon. Saya menunggu di sini. Paman saya bernama, misalnya paman saya bernama Paman Udin. Nah, nama saya Beni gitu. Nanti diumumkan. Seperti kira-kira kalau anak-anak pergi ke mana? Ke tempat keramaian ya, di tempat umum, tetapi tidak boleh loh kalau sekarang ya. Besok kalau sudah pandemi sudah selesai, misalkan kalian pergi ke tempat umum, contohnya apa tempat umum anak-anak, di tempat wisata, kalian terpisah dengan orang tua, kalian mencari sumber informasi ke panitia, tugas ya. Lalu kamu jangan takut, jangan menangis, kamu bilang aja, saya terpisah dengan orang tua. Terus kalian menyebutkan orang tua kalian siapa. Seperti itu ya anak-anak ya. Selanjutnya, paket halaman 210. Kalian harus membantu Beni membuat 4 kalimat tolong. Bisa enggak kira-kira anak-anak? Coba siapkan pensil dan buku paketnya, kita menulis cepat anak-anak. Yang pertama, Udin bisa minta tolong pindahkan kursi ini. Nah, itu yang pertama ya. Tidak harus sama dengan Bu Widuri loh anak-anak. Bisa kalian buat sendiri yang lain, yang lebih pendek atau yang lebih panjang boleh. Yang kedua, di situ ada Ella. Tolong ambil kemoceng yang di atas meja itu ya, seperti itu. Selanjutnya yang nomor 3, di sini ada Edo. Edo meminta tolong kepada Beni. Beni, tolong bantu aku memindahkan pot bunga ini ya. Oh, ternyata Edo mau mengangkat pot yang besar, makanya dia meminta tolong kepada Beni karena tidak kuat. Yang terakhir, nih, Kak, bolehkah aku minta tolong jelaskan cara mengerjakan soal matematika ini? Oh, ternyata Beni sedang mengerjakan PR dan soalnya adalah matematika dan dia susah untuk mengerjakannya, makanya dia meminta tolong kepada kakaknya. Anak-anak pasti pernah ya minta bantuan kepada ayah, bunda atau kakak ya. Anak susah mengerjakan PR. Nah, enggak apa-apa, bagus, tapi harus minta tolongnya dengan cara yang apa tadi?
sesuai dengan Bu Mini, harus dengan yang sopan, sesuai dengan Bu Yuli juga. Sopan, santun, ya tidak boleh maksa. Wangi itu nggak boleh, harus dengan yang bagus. Kak, minta tolong, ini aku tidak bisa mengerjakan. Tolong bantu ya, cara mengerjakannya bagaimana, seperti itu. Lanjut ya anak-anak ya. Error. Halaman 212 anak-anak. Kami di depan kelas praktek tentang membuat kata tolong yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Gunakanlah bahasa yang sopan dan baik. Tadi sudah ya, yang 4 tadi, enggak apa-apa. Selanjutnya matematika anak-anak. Coba semuanya perhatikan. Nanti kalau tidak memperhatikan, tidak paham. Ayo semuanya. Semuanya lihat di layar HP atau layar komputer kalian anak-anak. Di layar laptop kalian. Perhatikan anak-anak. Benny menghitung langkah dari rumah ke Tugu Katulistiwa. Jarak rumah Paman ke Tugu adalah 200 meter. Nah, perhatikan di sini. 240 meter. Nah, terus jarak Tugu Katulistiwa menuju tenda adalah 3000 cm. Nah, ini semuanya jarak yang ditempuh Benny, ya. Jarak yang ditempuh Benny berapa meter? Nah, berarti jarak ke Tugu dan jarak ke tenda itu dijumlahkan, ditambah. Tetapi di sini ditanyanya adalah meter. Berarti jarak Tugu ke tenda ini yang 3000 cm kalian ubah menjadi meter. Seperti ini. Jarak kedua yaitu 3000 cm. Kalian ubah dari cm ke meter, naik atau turun anak-anak? Naik 2 tangga. Maka dibagi 100. Nah, atau nolnya dikurangi 2. Ya, seperti ini. Coba. Nah, ini dihilangkan. Jret. Nah, ya, tinggal yang 300 cm. Maka jarak satu itu mana? Jarak ke Tugu adalah 240. Kalian tulis di sini 240. Terus jarak yang kedua adalah ini tadi 30 meter. 30 meter. 240 ditambah 30 meter berapa anak-anak? 240 meter ditambah 30 meter. 270 meter. Jadi jarak yang ditempuh Benny adalah 270 meter. Kira-kira kalau nanti anak-anak mengerjakan bisa apa tidak? Bisa ya anak-anak ya? Ya. Setelah ini, nah yang di bawahnya adalah error lagi. Nah, ini ada 5 soal anak-anak. Nanti anak-anakku di rumah mencoba mengerjakan. Jika merasa kesulitan seperti tadi, minta tolonglah kepada kakak kalian atau kepada ayah bunda kalian dengan kata-kata yang sopan, langsung praktek ya. Nah, itu tadi pembelajaran Widuri. Nah, sekarang kita lanjutkan ke Pak Joko ya. Tetapi sebentar lagi 5 menit lagi akan mati. Nanti dilanjutkan lagi, masuk lagi ya anak-anak ya. Jangan pergi-pergi. Masih ada Pak Joko. Nanti tidak ketinggalan materi KIHA. Oke anak-anak. Monggo Pak Joko. KIHA.
Iya Ibu ya anak-anak ya. Ini sebentar lagi mati dulu, nanti dilanjutkan lagi, masuk lagi ya anak-anak ya.